Well, hola people, konnichiwa. Bikin bersama Salvian di channelnya Kudetek. Brand lokal yang satu ini emang selalu tampil beda, bre. Kemarinan abis ngerilis laptop gamingnya harganya cuma 7 jutaan itu, di event itu mereka juga ngerilis sebuah tablet nih ya kan. Brand Advan sendiri bisa dibilang udah cukup kenyang lah ya, makan asam garam di dunia pertabletan gitu. For your information, bre, dulu tablet pertamaku tuh ya dari brand Advan ini yang ku beli pas tahun 2012 tuh. Waktu itu masih pakai Android 2.3 alias Android Gingerbread ya kan. Tapi tablet yang satu ini agak lain, bre. Bisa dibilang unik, bisa juga dibilang absurd. Kira-kira apa aja nih poin-poin unik dan absurd dari Advan Evo X16 yang harganya cuma 6 jutaan ini? Let's go kita bahas. Advan Evo X16 jadi tablet 16 inci satu-satunya yang ada di pasaran. Ini cukup unik karena bisa aja langkah dari Advan bakal diikutin sama brand lain. Tapi tergantung juga sih sama respon pasar ya kan. Kalau menurut kalian tablet segede 16 inci ini yes or no? Coba komen lagi di bawah. Tapi layar 16 incinya ini mantep, bre. Tentu udah full touchscreen dengan resolusi 2,5K alias 2650x1600p dan 60 Hz refresh rate. Panelnya udah pakai panel IPS yang setelah kita tes punya color gamut perfect di 100% sRGB. Gokil juga ya. Angka brightness-nya juga lumayan nih. Minimumnya super dupe di 6 nits, sedangkan maksimumnya masih ya biasa aja di 270 nits. Buat penggunaan outdoor kayaknya masih loyo nih brightness gini. Poin unik kedua ada di percolokannya, bre. Sejauh ini kita nge-review ini jadi tablet dengan percolokan terlengkap. Di frame kanan ada port power, 2 port USB Type-C yang salah satunya udah USB 4 dan 1 slot micro SD. Kalau frame atas ada lubang exhaust, power button dan volume button. Sedangkan di frame kiri ada port jack audio dan 2 buah port USB Type A. Poin unik ketiga mungkin dari operating sistemnya, bre. Dikala tablet lebih umum pakai Android, Evo X16 ini malah lebih memilih pakai Microsoft Windows 11 Home yang ternyata udah teraktivasi nih. Ini tentu menuntut spesifikasi yang memadai, contohnya dari segi RAM. Soalnya Windows 11 di sini dalam kondisi idle aja udah makan RAM 5GB, bre. Jadi biar nggak nge-lag, Advan ngasih RAM berkapasitas 12GB udah pakai LPDDR5 5200 MB transfer per second. Sedangkan storage ya biar nggak perlu upgrade nih ya, langsung dikasih yang kapasitasnya 512GB alias setengah terabyte. Sayangnya SSD di sini masih pakai interface PCIe Gen 3 yang transfer speednya di 2000-an MB per second, bre. Dan for your information lagi nih, tablet ini nggak bisa kita bongkar pasang sendiri. Jadi bisa dibilang RAM dan storage-nya non upgradable nih. Bisa sih nambahin storage pakai micro SD, tapi ya transfer speednya nggak sekencang SSD bawaan laptop ini. Tablet ini maksudnya. Sekalian bahas prosesor yang dipakai. Tablet ini ditenagai prosesor dari Intel generasi ke-12, yaitu Intel Core i3 1215U yang punya 6 core dan 8 thread. Tapi dari 6 core yang ada terbagi jadi 2 performance core dan 4 efisiensi core. Buat ngejar efisiensi daya pastinya. Kita sendiri udah beberapa kali lah nyoba prosesor ini, bre. Grafiknya sendiri mengandalkan iGPU Intel UHD grafik dengan 64 execution unit. Kita lanjut poin unik keempat. Paket penjualannya cukup komplit ternyata. Udah include keyboard dan juga touchpadnya yang nyatu sama kickstand. Ini sifatnya detachable pakai magnet, bre. Jadi tetap bisa menjadi tablet seutuhnya atau jadi laptop kayak begini. Selain itu kita juga dapat stylus juga buat coret-coret di layar ini. Buat keyboard dan touchpadnya aku nggak ada komplain sih ya. Keyboard di sini punya layout full size lengkap dengan numpad, tapi nggak punya backlit nih, bre. Travel distance keyboard ini mirip-mirip sama laptop tipis pada umumnya. Kalau buat touchpadnya, areanya cukup luas dengan tipikal surface yang sedikit kesat. Poin unik kelima soal kamera. Di tablet ini udah punya kamera depan belakang ya, tapi buat kamera belakangnya agak absurd nih. Desain modul kameranya seakan-akan ada 2 lensa, padahal cuma 1 lensa doang. Kemampuan ngerekam video di kamera depan cuma mentok di 720p, sedangkan yang kamera belakang bisa sampai 1080p. Berikut sampel dari kedua kamera Advan Evo X16, bre. Jadi ini merupakan sampel perekaman dari tablet Advan Evo X16. Ini di resolusi 1200p tapi dengan aspek rasio 4:3. Jadi gimana menurut kalian? Nah, kalau ini buat sampel perekaman dari kamera belakang tablet Advan Evo X16. Ini kita rekam di resolusi 2K 1440p 30 fps. Ini kita coba dengan bawa jalan ya, bagaimana stabilizernya. Kembali lagi. Kenapa boring sekali? Autofokusnya agak lambat, bre. Yap,
Ya, beginilah kualitas dari perekaman kamera belakang dari Advan Evo X16. Dan sekarang kita masuk ke poin-poin absurdnya. Pertama, karena ini tablet 16 inci, dimensi dan bobotnya aku masukin ke poin absurd. Gimana enggak? Dimensi dan bobotnya yang tembus 1,2 kg jelas nggak nyaman buat penggunaan handheld satu tangan atau dua tangan. Jadi tablet ini bergantung banget sama kickstand yang ada bre, yang nyatu sama si keyboardnya ini. Kickstandnya ini cukup absurd juga, karena cuma bisa dipakai satu sudut kemiringan aja. Jadi nggak terlalu fleksibel ya kan. Dan karena keyboard sama unit tabletnya pakai sistem magnetik yang rawan lepas, tentu cukup susah buat dipangku begini. Khawatirnya pas lagi dipangku unit tabletnya terlepas dan bisa jatuh. Tapi buat build quality-nya udah mantap lah. Backdoor-nya dan frame-nya udah pakai full aluminium. Harusnya jatuh dikit nggak jadi masalah ya buat tablet ini. Kita tes kali ya. Lanjut poin absurd kedua, tentu dari segi baterai. Kapasitasnya cuma setara HP 6,7 inci yaitu sebesar 6000 mAh. Tentu baterai segini berasa kurang ya, apalagi tablet ini punya layar dengan resolusi 2,5K berukuran 16 inci pak. Terus chargernya nggak kalah absurd bre, masih dikasih colokan bulat jadul begini dengan rating 65 watt. Ini ngecas sekitar 94%, butuh waktu hampir 3 jam. Gelo sih ya leletnya. Tapi tenang aja, sebagai penggantinya kalian bisa ngecas pakai USB Type-C. USB Type-C di sini udah full function. Poin absurd ketiga ada di konektivitasnya bre. Mungkin bukan hal absurd sih, lebih tepatnya poin minus aja. Tapi bukan yang minus-minus banget kok. Soalnya kan udah dikasih wifi ya, tapi memang wifi-nya masih generasi lawas yaitu wifi 5 dengan bluetooth versi 5.0 yang termasuk lawas juga sih ya. Jadi yaudahlah, kita lanjut aja ke pembahasan performanya. Kalau buat kerjaan yang sifatnya ringan seperti office dan ngegambar tentu ya nggak ada kendala bre. Tapi kalau buat editing video kita sarankan ngedit konten video full HD aja atau 1080p. Soalnya kalau dipaksa buat ngedit konten 4K ya yang ada kita emosi sih pak ya. Siapa juga sih yang ngedit konten 4K di tablet harga 6 jutaan. Lu yang kagak waras. Ini kita tes render video 4K, durasinya 1 menit, itu butuh waktu render hampir 2 menit. Jadi nggak efisien lah. Sedangkan kalau buat ngedit konten 1080p, buat previewnya tuh lancar jaya ya pak. Pas buat ngerender juga masih satset lah. Video durasi 1 menit bisa selesai dalam waktu 36 detik aja. Nah kalau buat gaming gimana nih? Tentu ya masih kurang pak. Kita ada tes 3 game di sini ya. Pertama ada GTA 5 yang kita mainkan di resolusi HD plus 1280x768p. Dengan preset normal, hasilnya cuma dapat rata-rata di 37 fps. Terus di Dota 2 masih di resolusi yang sama yaitu 768p, main di preset rata kiri dengan 60% screen render, rata-rata fps-nya cuma dapat di 34 fps. Terakhir mungkin ada game Valorant ya, game yang ringan itu. Kita mainkan di resolusi Full HD plus 1920x1200p, ternyata masih belum dapat angka 60 fps rata-ratanya. Ya, jadi memang buat gaming tablet ini masih belum bisa ya. Mungkin karena cooling sistemnya, karena memang ini tablet bukan laptop gitu ya. Dan terakhir kita mau bahas soal suhunya. Maaf bre, kita nggak bisa bongkar jeroannya tablet ini, jadi cuma bisa kasih gambaran operating temperaturnya aja. Pertama kita lihat pas simulasi penggunaan gaming, suhu prosesornya tercatat stabil di kisaran 60-an derajat Celcius dengan TDP cuma di 15 watt aja. Terus buat ngelihat suhu permukaannya, kita rekam pas lagi rendering test, suhu layar 2/3-nya masih cukup adem di kisaran 36 derajat Celcius. Sedangkan 1/3-nya yang terkumpul di area kanan atas menyentuh 43 derajat Celcius. Sedangkan buat titik hotspotnya, tentu lubang exhaustnya udah tembus 50-an derajat Celcius. Jadi sangat disarankan kalau mau penggunaan handheld pakai mode landscape begini biar telapak tangan kita nggak nyentuh area exhaustnya. Dan kira-kira itu dia untuk ulasan atau review dari kami mengenai Advan Evo X16, sebuah tablet berukuran 16 inci. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi sebenarnya buat apa ya Advan ngerilis tablet Evo X16 ini? Soalnya secara ergonomis sangat tidak praktis bre. Menurut kami ini cuma keinginan Advan nambahin line up tablet mereka biar lebih bervariasi. Tapi yang varian 13 inci sih lebih menarik kayaknya ya. Kalau kalian emang mempertimbangkan buat beli tablet, kayaknya coba lirik yang Evo X13 aja. 13 inci pada sebuah tablet kayaknya lebih make sense dah daripada 16 inci begini. Lebih cocok jadi laptop sih ya. Tapi gimana menurut kalian tentang Advan Evo X16 ini? Apakah ada opsi lain supaya tablet ini bisa kepake? Kalau aku beli bingung juga mau pakai buat apa ya? Entertainment kali ya? Entertainment kali ya. Ya gimana menurut kalian mengenai tablet dari Advan ini yaitu Advan Evo X16? Coba komen di bawah, kita diskusi. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Salve yang setelah kau si camu-camu terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.